Ya, hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama Bu Evi terkait dengan kegiatan observasi yang nanti kedepannya akan dilakukan bersama. Apa kabar Bu Evi? Alhamdulillah baik Bu Aini. Oke, Bu, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait persiapan dengan praobservasi. Untuk materi yang akan kita lakukan observasi, nanti materinya berkaitan dengan apa ya Bu Evi? Untuk nama babnya mungkin Pancasila dalam kehidupan bangsaku, mungkin penekanan pada elemen di bab ini yaitu tentang Pancasila. Oke, baik. Bu Evi tentunya sudah merancang modul ajar ya Bu ya. Nah, di dalam modul ajar itu tujuan pembelajaran apa yang Bu Evi cantumkan? Di sana ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa harus mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, siswa harus mampu memahami Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, siswa harus mampu memahami Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, itu mungkin dari segi kognitifnya. Kalau dari segi afektifnya, mungkin siswa harus bisa mengimplementasikan atau menerapkan tadi Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Pancasila sebagai ideologi negara di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang nanti diharapkan bisa tercapai selama kegiatan observasi. Jika melihat dari tujuan pembelajaran, berarti ada 2 ranah ya Bu ya. Ada 2 ranah area pengembangan yang ingin dicapai, berarti ranah kognitif dan afektif. Oke, terima kasih Bu Evi. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran, model atau mode apa yang sudah Bu Evi rancang untuk kegiatan observasi nanti? Untuk modelnya mungkin saya menggunakan contextual teaching and learning mungkin ya. Nah, di sini berangkat dari mungkin masalah-masalah yang ada di lingkungan sendiri, baik itu di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Nanti akan dikaitkan dengan ideologi Pancasila berarti ya. Oke, terima kasih. Berarti modelnya yang digunakan itu adalah CTL atau Contextual Teaching Learning. Lalu apakah Bu Evi sudah menyiapkan media pembelajaran yang akan kita gunakan nanti dalam kegiatan observasi? Mungkin medianya saya menggunakan Canva sebagai pemaparan kepada siswa. Nah, untuk selanjutnya mungkin siswa diberikan tugas untuk membuat video. Oh iya. Video, apakah setelah siswa memahami akan materi, nah siswa harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bentuk video. Oh, oke. Jadi nanti mungkin dalam pembelajarannya Bu Evi akan menyampaikan pemaparan melalui Canva sebagai tugas akhir. Nanti mungkin siswa akan mengumpulkan videonya ya. Oke, siap, terima kasih. Kemudian setelah media mungkin kita masuk ke waktu ya, waktu observasi. Rencananya kapan kita akan melakukan observasi? Hari Seminggu lagi berarti Sabtu depan ya Bu ya. Di kelas mana nanti Bu rencananya? kelas 8 ya. Kelas 8 ya, mungkin waktunya setelah istirahat ya. Siap. Terima kasih Bu Evi. Demi Kalau sudah berpakaian, coba lihat kiri kanan kalian masih ada sampah tidak? Silakan duduk semuanya.
Mempelajari apa? Pancasila, betul ya. Pancasila dalam kehidupan bangsa. Nah, di antaranya di sana ada pengertian dari dasar negara. Siapa yang masih ingat pengertian dasar negara? Silakan Agus. Ya, betul ya. Apa yang dikatakan Agus bahwa dasar negara itu adalah pedoman sebuah negara atau ideologi negara ya untuk mengatur negaranya tersebut. Nah, setelah dari pengertian dasar negara, siapa yang masih ingat dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Silahkan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai pendidikan negara pun negara yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Ya betul. Siapa lagi ada yang menambahkan? Nah, seperti halnya apa kata Ibu? Waktu itu akar dari dalam sebuah pohon ya. Terus fondasi dalam sebuah bangunan. Nah, sama dengan halnya Pancasila dalam sebuah negara. Itu adalah kedudukannya sebagai yang fundamental atau penting. Pohon bisa tidak berdiri tanpa akar. Nah, fondasi sebuah gedung bisa tidak berdiri tegak tanpa adanya sebuah fondasi. Nah, sama sebuah negara juga tidak bisa berdiri utuh tanpa adanya sebuah dasar negara. Semua negara punya dasar negara? Ya, punya. Tapi Pancasila hanya dimiliki bangsa Indonesia. Nah, kemarin ada tugas ya? Ada. Tugasnya apa? Buat video. Buat video. Nah, dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tadi dijadikan sebagai apa? Mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, mulai dari pemerintah yang paling pusat sampai dengan pemerintah yang paling bawah ya. Dari pemerintah pusat itu apa? Presiden, MPR, DPR ya. Kemudian di bawah pemerintah pusat ada pemerintah provinsi, di bawah pemerintah provinsi ada kabupaten atau kota, di bawah kabupaten kota ada seluruh desa, kecamatan, di bawah kecamatan, desa, di bawah desa, RT, RW, ya sampai dengan unsur yang paling kecil keluarga. Nah, semuanya itu harus berlandaskan terhadap Pancasila. Nah, kemarin Ibu tugaskan kalian membuat video Pancasila dalam kehidupan bangsaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sudah ada beberapa. Ibu telah menugaskan kalian mengerjakan sebuah proyek ya video tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat. Nah, untuk itu kita saksikan dulu penampilan dari kelompok berapa ini? Kelompok 4 tentang nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video presentasi tentang perilaku di sekolah menurut dengan sila-sila Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan
Bigan menjadi pengamaran sila ketiga oleh kelompok Janita? Karena sesuai ada sama nilai dari pengamalan sila ketiga sama kita bersatu di Indonesia ya. Karena pikat itu kan tapi bersatu ya kita kelas. Jadi kita kan jangan buat masuk ke list weekend gitu hal di sila. Sekarang kita laksanakan refleksi. Nah, dari pembelajaran yang telah kita laksanakan, apa saja yang dapat kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Mulai dari apa? Kerja kelompok